Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube saya. Dan kali ini akan membahas materi problematika pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Ada 4 poin penting yang akan dibahas. Yang pertama yaitu ada problematika bahasa Indonesia, yang meliputi pengertian problematika bahasa Indonesia dan masalah-masalah dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Poin yang kedua ada problematika sastra Indonesia, yang akan membahas tentang pengertian problematika sastra Indonesia. Poin yang ketiga ada faktor pemicu problematika pendidikan, yang meliputi perkembangan iptek, laju pertumbuhan penduduk, dan permasalahan-permasalahan pembelajaran. Dan poin yang terakhir ada problematika terkait pembelajaran jenjang SMA kelas 10, meliputi materi teks biografi. Poin yang pertama, problematika bahasa Indonesia. Pengertian problematika bahasa Indonesia menurut saya bisa diartikan sebagai segala persoalan atau segala bentuk permasalahan yang selalu ada dalam dunia pendidikan, terutama dalam lingkup persoalan-permasalahan pembelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, pengertian problematika bahasa Indonesia juga bisa diartikan sebagai suatu hal dalam dunia pendidikan yang tidak pasti, tidak tentu, dan merupakan teka-teki yang harus dibacakan. Dengan kata lain, membantu menyelesaikan masalah. Masalah-masalah dalam pembelajaran bahasa Indonesia terdiri dari dua. Yang pertama masalah mikro dan yang kedua masalah makro. Masalah mikro, masalah yang ditimbulkan dalam komponen pendidikan itu sendiri sebagai suatu sistem, seperti masalah kurikulum, metode pembelajaran yang monoton, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan rendahnya potensi siswa. Yang kedua masalah makro, masalah yang ditimbulkan dari dalam pendidikan itu sebagai suatu sistem dengan sistem lainnya yang lebih luas mencakup seluruh kehidupan manusia, seperti tidak meratanya penyelenggaraan pendidikan di setiap daerah, pendidikan yang kurang memadai, dan masalah penempatan guru, dan lain-lain. Poin yang kedua, problematika sastra Indonesia. Pengertian problematika sastra Indonesia menurut saya yaitu berbagai permasalahan yang mengganggu, menghambat, mempersulit, atau bahkan mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan pembelajaran dalam lingkup pembelajaran sastra Indonesia. Bisa meliputi kurangnya kreativitas dan inisiatif dalam pembelajaran sastra, kurangnya referensi yang cukup, daya dukung yang minim, serta rendahnya minat baca dari peserta didik. Poin yang ketiga, faktor pemicu problematika pendidikan. Yang pertama ada perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena adanya penemuan teknologi baru dalam dunia pendidikan, maka menuntut Indonesia untuk melakukan reformasi dalam bidang pendidikan. Tidaklah mudah dalam melaksanakan reformasi, karena hal ini sangat menuntut kesiapan sumber daya manusia Indonesia untuk menjalankannya. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Lajunya pertumbuhan penduduk yang sangat pesat akan berpengaruh terhadap masalah pemerataan serta mutu dari relevansi pendidikan. Pertumbuhan penduduk akan berdampak pada jumlah peserta didik. Semakin besar jumlah pertumbuhan penduduk, maka semakin banyak pula dibutuhkan sekolah-sekolah untuk menampungnya. Jika daya tampung satu sekolah tidak memadai, maka akan banyak peserta didik yang terlantar atau tidak bersekolah. Yang ketiga, permasalahan pembelajaran, meliputi kelemahan tenaga pengajar dalam menangani tugas yang dihadapinya. Dan yang kedua, ketidakfokusan peserta didik dalam menjalankan proses pembelajaran. Poin yang terakhir, problematika terkait pembelajaran untuk jenjang SMA kelas 10, yaitu materi teks biografi. Untuk yang pertama, bagan materi. Menelaah teks biografi meliputi ciri, struktur, pola penyajian. Yang kedua, menelaah penggunaan tanda baca dan kata serapan dalam teks biografi. Yang ketiga, menganalisis makna dan unsur kebahasaan teks biografi. Yang keempat, mengungkapkan kembali keteladanan dalam teks biografi. Yang kelima, menceritakan kembali isi teks biografi. Dan yang terakhir, menulis teks biografi secara logis dan kreatif. Yang kedua ada bagian persiapan. Hal-hal yang dibutuhkan untuk mempelajari materi teks biografi meliputi yang pertama, guru terlebih dahulu membuat tujuan pembelajaran atau TP dari adanya materi teks biografi. Lalu guru menyiapkan modul ajar untuk materi teks biografi.
Dan yang ketiga, guru membuat media pembelajaran materi teks biografi semenarik mungkin, membuat bahan ajar materi teks biografi, memberikan contoh teks biografi, dan yang terakhir memberikan arahan kepada peserta didik tentang menulis teks biografi. Yang ketiga, ada bagian harapan. Melalui materi teks biografi, siswa diharapkan terinspirasi oleh rangkaian kisah tokoh sehingga dapat membentuk karakter yang cerdas dan berakhlak mulia sesuai dengan tujuan pendidikan. Selain itu, juga diharapkan agar siswa bisa mengetahui teks biografi, mengidentifikasikan ciri teks biografi, struktur teks biografi, pola penyajian teks biografi, dan yang terakhir diharapkan siswa bisa menulis teks biografi. Untuk yang keempat, ada bagian kendala. Yang pertama, tidak semua siswa dapat dengan mudah menuangkan ide gagasan ke dalam bentuk tulisan. Yang kedua, siswa masih kurang mengorganisasikan tulisannya dengan baik seperti struktur teks biografi. Yang ketiga, media pembelajaran yang kurang dioptimalkan. Dan yang terakhir, metode yang digunakan guru dalam pembelajaran teks biografi biasanya menggunakan metode ceramah yang lebih menekankan pada teori dibandingkan praktik. Yang kelima, ada bagian hasil positif dan hasil negatif. Cukup sekian video pembahasan problematika pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.